Bab 681 Anda juga mempercayai mereka yang berbohong kepada orang bodoh. Tubuhnya seperti rumput bebek, yang mungkin merupakan interpretasi paling akurat tentang kehidupan Ross. Duckweed lahir tanpa akar dan hanyut bersama ombak, seperti mawar di paruh pertama kehidupannya yang menyedihkan, tanpa ada yang bisa diandalkan, dan satu-satunya kerabat serta perhatiannya, Xiaozi, telah sepenuhnya meninggalkannya, dan seluruh hidupnya telah hilang, juga telah hilang. Tiba-tiba saya jatuh ke dalam kegelapan, tapi untungnya ada cahaya terang di kegelapan ini, He Jiarong. Tanpa Lin Yu, dia mungkin tidak dapat bertahan dalam kehidupan yang suram dan menyedihkan ini. Jadi dia berterima kasih kepada Lin Yu dari lubuk hatinya. Perasaan mendalam ini begitu tulus dan hangat, tetapi juga sangat murni dan tidak ada apa-apanya untuk melakukan hal lain. Kami berteman. Lin Yu mendengar perasaan angin dan embun beku yang kuat dalam kata-kata Ross, dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang memukulnya dengan keras. Dia menghibur Ross dengan lembut, dan kemudian memeluknya kembali, berusaha keras untuk mentransfer kehangatan dari tubuhnya padanya. Tuan, ini sudah larut, ayo kembali dulu. Bu Cheng mengingatkan Lin Yu dengan lembut, dan melihat sekeliling ke hutan bambu yang gelap, mengetahui bahwa semakin lama dia tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Setelah mendengar kata-kata Bu Cheng, Ross tiba-tiba melepaskan diri dari perasaan tertekannya, dengan cepat berpisah dari Lin Yu, mendapatkan kembali penampilannya yang kuat dan penuh tekad, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari wajahnya. Ayo kembali ke rumah sakit bersamaku. Aku akan membantumu mengatasi lukamu. Lin Yu berkata dengan lembut kepada Ross, jika kamu merasa lelah, kamu bisa istirahat di tempatku sebentar. Ross dengan lembut berkata, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, luka di tubuhku tidak masalah, aku tidak akan kembali bersamamu. Berikan saja ponselmu dan aku akan menelepon Bailey dan memintanya untuk datang menjemputku. Dia pasti khawatir jika dia sudah lama tidak menghubungiku. Tanda seru, menyebut Bailey. Di sini, perasaan masam muncul di hatinya tanpa alasan, tapi dia juga mengetahui bahwa Ross dan Bailey memiliki hubungan kerja sama dan berasal dari kam yang sama. Ross tentu saja ingin kembali ke Bailey dan yang lainnya. Dia melirik Ross dan tanpa berkata apa-apa, mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Ross. Dia mengikuti Lin Yu dan yang lainnya. Saat menuruni gunung, Lin Yu mengetahui dari Mei Mei seluruh proses penangkapan Mei Mei dalam perjalanan. Ternyata dia, Bailey dan yang lainnya, sambil memperkuat kultivasi diri mereka, telah berkomitmen untuk mencari keberadaan Tao Li Huo, dan Ling Xiao adalah manfaatkan ini dan menipu Ross agar mengambil umpan. Maaf, adik, kamu kehilangan buku yang sangat berharga. Di kaki gunung, sambil menunggu Bailey datang, Ross berbisik kepada Lin Yu dengan sangat meminta maaf. Tidak apa-apa, esensi 3 misteri, ini sebenarnya tidak begitu berharga. Sudah lama hilang, tidak ada yang melihatnya, dan terkenal, jadi telah disalahartikan. Lin Yu tersenyum lembut padanya, dijelaskan, buku ini lebih seperti ensiklopedia. Buku ini mencakup semua hal aneh di dunia mistik, tetapi catatannya tidak jelas, jadi jika dia mengambilnya, tidak akan banyak gunanya. 3. Meskipun dalam, Xuan Jingyi, ini mencatat beberapa teknik terkenal, tetapi hampir hanya nama dan perkenalan. Oleh karena itu, mustahil bagi Ling Xiao untuk mempelajari mistisisme yang mendalam darinya. Adapun resep paling berharga dalam buku ini, akan terungkap di masa depan dengan mistisisme sekolah kedokteran segera mengembangkannya, dan itu tidak begitu berharga. Oleh karena itu, 3 misteri esensi, tidak begitu penting bagi Lin Yu tubuh dan harta surga, materi dan bumi. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa buku itu berisi keterampilan dan teknik tubuh yang paling kuat dan murni? Ross memandang Lin Yu dan berkata dengan ragu. Jika kamu berbohong kepada orang bodoh, kamu akan mempercayainya. Lin Yu tidak bisa menahan senyum pada Ross. Pada saat ini, pria yang disebut Lin Yu, si bodoh, sedang berlari dengan liar di hutan bambu yang gelap, menutupi miliknya dadanya rapat untuk disembunyikan. Buku, esensi 3 misteri, itu sama berharganya dengan kehidupan. Di bawah sinar bulan yang terang, yang mengikutinya adalah Zhang Yuxi dan kedua pria berbaju hitam. Saudaraku, ini hampir berakhir,
tidak ada yang mengejar. Zhang Yuxi terus melihat ke belakang sambil melarikan diri. Ketika dia melihat Lin Yu dan yang lainnya tidak mengejar, dia menarik napas dalam-dalam dan buru-buru berteriak kepada Ling Xiao. Ini, dia berhenti dan menoleh ke belakang dengan curiga. Melihat Lin Yu dan yang lainnya belum menyusul, hatinya tiba-tiba menjadi rileks. Selamat, kakak, aku akhirnya mendapatkan 3 esensi misterius. Zhang Yuxi menutupi dadanya, terengah-engah, dan berkata dengan semangat. Itu karena aku, Ling Xiao, belum mendapatkannya, tidak menemukannya. Ling Xiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menggoyangkan 3 esensi misterius di tangannya dan berkata dengan wajah tegas, dengan esensi 3 misteri ini, aku akan segera bisa melatih tubuh yang paling murni. Bocah He Jiarong masih bertingkah laku di depanku. Begitu dia selesai berbicara, dia mendongak dan tertawa bangga. Saat ini, mereka berada jauh di pegunungan dan tidak takut didengar. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat kepada kakak senior sebelumnya. Zhang Yuxi berkata sambil tersenyum. Jika kakak seniornya telah menguasai tubuh yang paling murni, maka dia juga akan pamer dengan cara yang jujur. Lin Yu barusan meskipun dia berbicara dengan tegas ketika dia sedang pamer, dia merasa sangat lemah di hatinya. Kakak senior, bisakah kamu menunjukkan kepadaku buku ini? Zhang Yuxi menggosok telapak tangannya, menggaruk kepalanya dan tersenyum, terlihat sedikit berhati-hati, dan bertanya dengan ragu-ragu. Ekspresi Ling Xiao sedikit berubah, ragu-ragu sejenak, menyerahkan esensi 3 misteri di tangannya kepada Zhang Yuxi, dan berkata dengan suara yang dalam, adik laki-laki, buku ini diperoleh melalui upaya bersama antara kamu dan aku, jadi tidak ada salahnya menunjukkannya padamu. Terima kasih, kakak senior, terima kasih banyak, kakak senior. Zhang Yuxi tampak sangat gembira. Dia membungkukkan badannya dan mengulurkan tangannya, dengan hormat mengambil esensi 3 misteri dari tangan Ling Xiao, dan dia sangat bersemangat. Kemudian dengan hati-hati ia membuka-buka buku, esensi 3 misteri, sambil menggunakan senternya, memusatkan perhatian pada bagian yang mencatat ilmu mistik, terutama bagian yang mencatat tubuh murni tertinggi karakternya aneh, tapi Zhang Yuxi sudah lama, jadi dia bisa memahami karakter dan simbol di dalamnya. Tapi setelah membacanya, ekspresi kekecewaan melintas di wajahnya, dia mengangkat kepalanya dan bertanya-tanya kepada Ling Xiao, kakak senior, ini salah. Mengapa hanya ada nama dan pengenalan umum tentang seni yang mendalam termasuk seni murni? Tubuh yang tercatat di dalamnya, bahkan tidak ada metode kultivasi atau rahasia batin. Dia curiga dalam hatinya, jumlah informasi sialan yang dicatat terlalu sedikit, bukan? Tampaknya cakupan dan ilmu yang dibahas dalam buku ini luas, namun nyatanya hanya menyentuh permukaan saja, bahkan tidak sedetail Baidu Baik. Adik laki-laki, kamu tidak mengerti ini. Ling Xiao mengangkat kepalanya, memandang Zhang Yuxi, dan berkata dengan bangga, kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan anak He Jiarong ini, yang bukanlah orang yang melakukan seni mistik yang luar biasa ini seperti tubuh murni Zigang. Semua orang bisa mempraktikkannya. Jadi ketika para leluhur merevisi buku ini, mereka secara khusus menyusun misteri sehingga hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan dan pemahaman yang dapat memahaminya. Jika dipikir-pikir, itu memang benar. Zhang Yuxi mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya pemahaman dan kebijaksanaan saya tidak cukup, tetapi saya yakin dengan pemahaman dan kebijaksanaan kakak senior, itu tidak akan cukup, butuh waktu lama untuk memecahkan rahasianya. Misteri. Itu wajar, Ling Xiao berkata dengan bangga tanpa kerendahan hati. Jelas sekali, Ling Xiao menanggapi perkataan Lin Yu dengan serius, tetapi dia tidak tahu bahwa menemukan metode penanaman tubuh paling murni dalam buku ini setara dengan menemukan 72 transformasi dalam A Dream of Red Mansions. Jika Lin Yu ada di sini, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak, dan dia pasti akan merasa bahwa kata idiot terlalu tinggi untuk Ling Xiao. Zhang Yuxi buru-buru menyerahkan buku itu kembali kepada Ling Xiao dan berkata dengan nada menyanjung, jika kakak laki-laki senior benar-benar telah menguasai tubuh murni pada saat itu,
saya harap kakak senior akan mengingat kasih Yusi karena membantu Anda dengan putus asa dan memberi Yusi beberapa petunjuk saat berlatih. Petik 2. Adik laki-laki, jika kamu mengatakan ini, kamu kehilangan kontak. Ling Xiao mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhang Yusi, dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, ketika aku menguasai keterampilan sihirku, aku tidak akan pernah lupa untuk mengajari mereka, kepada adik laki-laki saya. Saya berkata, buku ini dicapai melalui upaya bersama saudara-saudari kita. Terima kasih, kakak senior, terima kasih banyak, kakak senior. Zhang Yusi tampak sangat gembira ketika mendengar ini, dan mengangguk berulang kali. Dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan membayangkan dalam benaknya situasi ketika dia telah menguasai tubuh murninya dan menaklukkan dunia. Pada saat itu, seluruh ibu kota akan menjadi seperti apa? Keluarga He dan keluarga Chu harus menyingkir, tetapi keluarga Zhang adalah satu-satunya yang lebih unggul. Itu hanya setetes. Ling Xiao melihat ekspresi gembira Zhang Yusi, menyipitkan matanya, dan memunculkan senyuman bangga di sudut mulutnya. Dia mengubah topik pembicaraan, melirik ke esensi 3 misteri di tangannya, dan berkata dengan santai, saya pikir sebelum rekan magang kita mengetahui rahasia dalam buku ini, tidak perlu memberitahu master bahwa kita telah memperoleh buku ini, jika tidak, dia tidak akan memahami alasannya dan berpikir bahwa rekan magang kita telah menipunya. Petik 2. Bab 682 bahkan lubang hidungnya sangat sempurna. Zhang Yusi sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan memutar matanya. Sebagai roh manusia, dia langsung mengerti maksud Ling Xiao, buru-buru mengangguk, dan berkata setuju, kakak senior, apa yang kamu katakan itu sangat benar, jika kita adil, bacalah buku ini seperti ini berikan kepada guru. Guru tidak hanya tidak akan senang setelah membacanya, tetapi dia juga mungkin akan marah, mengira kita baru saja membodohinya dengan buku ini. Yah, adik laki-laki benar-benar memahami kebenaran. Entah kita berdua bersaudara yang cocok, atau kamu memahami niat baikku. Ling Xiao mengangguk dan menepuk bahu adik laki-lakinya yang saleh dengan persetujuan. Kemudian mereka berdua tidak membuang waktu lagi, dan segera turun gunung dari jalan setapak di belakang gunung bersama kedua orangnya. Setelah Lin Yu dan Mei Mei mengobrol sebentar di kaki gunung, Bai Li melaju dengan kendaraan off-road berwarna hitam. Melihat Mei Mei aman dan sehat, wajah kusam Bai Li berkilat kegirangan, namun saat melihat Mei Mei di sebelahnya pada saat itu, wajah Lin Yu tiba-tiba tenggelam, dan dia berbisik kepada Rose, ayo pergi. Rose lalu berbalik. Dia melirik Lin Yu, matanya penuh kelembutan, tapi itu berlalu dengan cepat. Ekspresi main-main dan sembrono kembali ke matanya yang bersinar lagi, dan dia tidak bisa menahan nafas. Adik, setiap kali kita bertemu selalu singkat. Sungguh menyedihkan karena terburu-buru. Lin Yu menatapnya dan tersenyum ringan, merasa masam di hatinya. Aku merasakan hal yang sama. Tunggu sampai kita menyelesaikan obsesi kita sendiri, dan kemudian kita akan memenuhi perjanjian kita. Rose menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh arti, lalu berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum, ingat hubungan di antara kita. Kamu lupa. Petik 2. Perjanjian. Lin Yu sedikit mengernyit dan berkata, perjanjian apa yang kita miliki? Tidak heran orang mengatakan bahwa laki-laki semuanya babi besar. Rose mengatupkan mulutnya dan menatap Lin Yu dengan tatapan kesal. Di saat yang sama, dia mengulurkan jari rampingnya dan menyodok perut Lin Yu dengan lembut dan berkata dengan tenang, tapi lupakan saja, semakin sedikit janjinya, semakin sedikit utangnya. Ayo pergi. Bai Li di sebelah mobil menatap Lin Yu dengan dingin dan mendesak sekuntum mawar. Kalau begitu aku pergi, adikku. Rose melambai ke Lin Yu, berbalik dan berjalan menuju mobil. Saat dia masuk ke dalam mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melambai ke Lin Yu lagi, dan berkata dengan suara yang jelas, bagus sekali. Ayo pergi. Sampai nanti. Lin Yu berdiri tegak dan tersenyum ringan padanya. Setelah Rose masuk ke dalam mobil, Bai Li tidak sabar untuk menginjak pedal gas, dan mobil langsung melaju keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagi Bai Li, dia tidak sabar untuk segera pergi dari sini. Rose menoleh ke samping, melihat sosok Lin Yu yang semakin kecil di kaca spion tanpa berkedip, dan memegang erat telapak tangan putihnya.
Dia selalu bertindak tegas dan tegas, jadi dia pikir kepergiannya kali ini juga ceroboh. Tapi mengapa ada begitu banyak kesedihan dan keengganan di hatinya? Lin Yu, yang sedang menuruni gunung, juga berdiri di sana dan menyaksikan mawar itu pergi, hingga lampu belakang mobil pun menghilang. Dia dengan lembut mengeluarkan kunci emas yang diukir dengan nama Rose yang dia bawa, memegangnya erat-erat di tangannya, memandangi malam yang luas, dan bergumam, bagaimana aku bisa melupakan janji yang kubuat padamu? Beraninya aku lupa itu. Bagaimana dia bisa melupakan perjanjian terakhir yang dia buat dengan Rose? Jika suatu hari dia bisa berkeliling dunia bersama Jiang Yan, Ye Qingmei dan Rose, itu pasti akan menjadi hal yang paling membahagiakan baginya selain kelahiran kembali. Bahkan sebagai teman. Tapi, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga hari ini tiba? Lin Yu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya dan menatap langit malam yang gelap. Satu-satunya jawaban baginya adalah bintang-bintang yang berkelap-kelip. Tuan, angin gunung bertiup kencang, ayo kembali. Melihat angin malam semakin dingin, Bu Cheng segera mengingatkan Lin Yu dengan suara rendah. Kembali, Lin Yu mengangguk sedikit, berbalik dan masuk ke dalam Hummer hitam yang dikemudikan oleh Bu Cheng dan Bai Rentu. Tuan, orang itu Ling Xiao baru saja menamparmu 2 kali. Tidak terjadi apa-apa padamu. Sebaliknya, aku melihatmu semakin bersemangat. Dalam perjalanan pulang, Bu Cheng tidak bisa lagi menahan keraguannya dan merasa sedikit bingung. Ya, Lin Yu mengangguk penuh semangat dan berkata dengan penuh semangat, aku tidak menyangka akan seperti ini. Bukan saja kedua telapak tangan Ling Xiao yang memukulku barusan tidak sakit sama sekali, tapi kulitku masih hangat dan nyaman. Itu sepertinya penuh kekuatan, ya, semacam. Petik 2. Lin Yu berhenti sebentar saat dia berbicara, mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, lalu menemukan cara yang cocok untuk menggambarkan perasaannya sekarang, dan melanjutkan, bahkan saat menghadapi hujan peluru, saya tidak merasa takut. Tidak bisakah itu tidak menyakiti perasaanku sama sekali? Meskipun apa yang dikatakan Lin Yu hanyalah sebuah pemikiran di dalam hatinya, Bai Rentu dan Bu Cheng masih saling memandang dengan curiga, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Baru-baru ini, dengan bantuan Lin Yu, keduanya mulai berhubungan dengan latihan dan teknik jantung dari tubuh murni tertinggi ini. Tuan, katakan padaku, mungkinkah ada misteri pada tubuh yang sangat murni ini? Semakin berat kekuatan eksternal yang ditahannya, semakin kuat jadinya. Bai Rentu berbalik dan menatap Lin Yu sedikit mencurigakan, itu masih terlihat tanpa ekspresi. Itu mungkin. Bu Cheng juga menggema dengan suara dingin. Dia juga punya dugaan ini. Mungkin saja misteri ini tidak terekam dalam tekniknya. Saat kita kembali, kalian berdua mencoba menamparku beberapa kali lagi. Lin Yu juga merasa bahwa apa yang mereka katakan mungkin terjadi, mengangguk, dan berkata dengan penuh semangat, merasa sangat menyesal di dalam hatinya tidak memukulnya sekarang. Pukul telapak tangan ketiga itu. Ahem, aku kurang tidur akhir-akhir ini dan aku merasa lemah. Aku khawatir aku tidak akan bisa membantu Tuan He. Mendengar ini, Bai Rentu tiba-tiba mengubah topik dan berkata tanpa emosi apapun dalam nadanya. Aku baru saja berlatih dengan tuanku, dan kondisi fisikku kurang baik, jadi aku tidak bisa membantumu lagi. Bu Cheng juga berkata dengan nada dingin, lalu langsung mengganti topik dan bertanya pada Bai Rentu, Yin. Pergi ke sekolah. Apakah masalahnya sudah beres? Sudah beres. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, sekolah yang ditemukan saudara Li sangat bagus. Petik 2. Petik 2. Lin Yu, Bu Cheng dan Bai Rentu tidak bodoh. Baru saja, Ling Xiao menamparkan Lin Yu 2 kali dan seluruh lengannya hampir lumpuh. Setelah Lin Yu kembali ke rumah, Ye Qingmei sudah tertidur. Jiang Yan mengenakan gaun tidur satin merah muda dan bersandar di tempat tidur. Dia sedang berbicara di telepon dengan 2 kaki putih lurus dan ramping disilangkan, dan nadanya sangat intim dan bersemangat. Sepertinya dia terlalu fokus pada panggilan telepon. Dia tidak mendengar ketika Lin Yu membuka pintu ruang tamu, jadi Jiang Yan terkejut ketika Lin Yu membuka pintu kamar dan masuk, lalu menutupi dadanya. Lin Yu sedikit mengernyit saat melihat ini, dan tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya.
Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang panggilan Jiang Yan. Lagi pula, mustahil bagi Jiang Yan untuk menelepon ibu mertuanya atau ibunya pada jam selarut ini, dan dia tidak pernah menelepon siapapun pada jam selarut ini. Sudah larut malam, kamu bicara dengan siapa? Lin Yu bertanya pada Jiang Yan dengan cemberut, terlihat sedikit aneh. Jiang Yan memberi isyarat untuk mendesis padanya, dan kemudian berkata ke ujung telepon yang lain, "Oke, Sister Xiaowai, saya mengerti, mari kita bicarakan itu saat kita bertemu besok." Jiang Yan langsung menutup telepon. "Kakak Xiaowai." Lin Yu bertanya-tanya untuk beberapa saat. Dalam kesannya, Jiang Yan tidak memiliki teman bernama Xiaowai. Mungkinkah dia membodohi dirinya sendiri? Lin Yu tidak ingin melihat Horkin Prairie di atasnya dan Broter Jiarong. Dia memutar matanya dan memikirkannya, dan dengan cepat memuji Jiang Yan karena begitu cantiknya hari ini. Atas nama mengambil foto untuk Jiang Yan, Lin Yu meminta ponsel Jiang Yan. Setelah memeriksa WeChat, dia menemukan bahwa saudari Xiaowai yang baru saja dihubungi Jiang Yan memang seorang wanita yang dengan acuh tak acuh mengambil 2 foto. Jiang Yan sangat marah setelah melihat foto yang diambil oleh Lin Yu. Dia menendang Lin Yu 2 kali dengan kakinya yang putih dan lembut dan berkata dengan marah, "Bisakah kamu memotretnya? Lubang hidungnya lebih besar dari matanya. Di mataku, lubang hidungmu sangat sempurna, Suster Yan." Lin Yu membodohinya. Sambil menoleh, dia melihat jepit rambut jambul di atas meja jepit rambut dan melihat ke arah cahaya. Dia melihat bahwa itu adalah jepit rambut jambul berlapis emas 8 dewa, pengerjaannya sangat indah, lembut dan murah hati, dan mempesona. "Saudari Yan, dari mana kamu mendapatkan benda ini?" Lin Yu sedikit mengernyit, memainkan jepit rambut jambul di tangannya, dan bertanya dengan ragu. "Saudari Xiaowai memberikannya kepadaku." Jiang Yan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, kelihatannya bagus. Apakah ini saudari Xiaowai yang baru saja menelepon?" Terlihat bingung, "Mengapa kamu belum pernah mendengarnya? Pernahkah kamu menyebut orang ini?" Bab 683 Dewan Direksi Khusus. Lin Yu memikirkannya dengan hati-hati dan memastikan bahwa Jiang Yan tidak pernah menyebut nama Suster Xiaowai kepadanya. "Tentu saja Anda belum pernah mendengarnya." Jiang Yan menjelaskan, "Ini adalah stylist yang baru saya temui belum lama ini." Stylist. Kepalanya. Benar. Petik 2. Jiang Yan. Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Jiang Yan menghela nafas tak berdaya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lin Yu adalah pria straight legendaris yang tidak tahu apa-apa tentang dunia wanita. "Cukur saja kepalamu dan tata." Menguasai. Lin Yu bergumam, melihat lebih dekat pada jepit rambut jambul di tangannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah jepit rambut jambul ini juga diberikan kepadamu?" "Ya, ada apa? Apakah ada masalah?" Jiang Yan hendak pamer kepada Lin Yu, tapi memperhatikan tatapan aneh Lin Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yah, ada yang salah." Lin Yu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jiang Yan tiba-tiba menjadi gugup, dan segera duduk dan bertanya, "Apa masalahnya?" Petik 2. Masalahnya adalah barang ini tidak murah. "Kakak, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu menginginkannya?" Tangannya dengan curiga. Jepit rambut jambul itu tidak melihat sesuatu yang aneh, jadi dia meletakkannya kembali di atas meja. "Saya pikir ada sesuatu yang salah." Jiang Yan duduk kembali setelah mendengar ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Lin Yu, dan melanjutkan, "Saya tidak memintanya dengan sia-sia, saya membayarnya keanggotaan sebesar 300.000 yuan. Petik 2. "Apa?" Lin Yu terkejut dan membuka mulutnya tak percaya. Kamu mencukur rambutmu dan membayar 300.000. Untuk tipikal pria straight seperti Lin Yu, mengisi ulang 300.000 yuan ke toko tukang cukur adalah sungguh sulit dipercaya. Anda tahu, dia mengajukan kartu isi ulang sebesar 500 yuan untuk potong rambut di komunitas bawah. Jika dia pergi ke sana sebulan sekali, dia bisa potong rambut selama 2 tahun. Gadis dari keluarga Bai ini, dengan bayaran 300.000 yuan, dia tidak akan bisa menyelesaikan pemotongan rambutnya sampai dia mati.
Jiang Yan memutar matanya dengan marah dan berkata dengan marah, dia adalah penata gaya yang terkenal secara internasional. Dia mengelola sebuah studio, bukan tempat pangkas rambut. Ini bukan hanya tentang menata rambut. Saya masih belum punya banyak uang di sini, dan dia punya banyak selebriti, dan seterusnya. Cukup tagih 1 atau 2 juta. Sama saja, Lin Yu berkata dengan marah sambil membuka ikatan pakaiannya, menagih begitu banyak uang ke toko tukang cukur adalah buang-buang uang. Aku harus menjagamu malam ini. Lalu bergegas menuju Jiang Yan dengan gigi dan cakar terbuka. Ah! Jiang Yan berteriak sambil tersenyum, mendorong Lin Yu dan memarahi, mandi, atau aku akan menendangmu. Baiklah. Keesokan paginya, Lin Yu mengangkat telepon sebagai segera setelah dia bangun. Saya mendapat telepon dari Li Qianjue, mengatakan bahwa rapat dewan yang sangat penting akan diadakan di dalam grup Li, dan meminta Lin Yu untuk hadir. Saudara Li, apakah kamu tidak bercanda? Lin Yu tertawa, bahkan jika kamu memintaku untuk duduk dan mendengarkan, aku tidak dapat memahaminya. Tetapi jika menyangkut pengetahuan profesional dalam bisnis, dia tidak memahaminya, jadi dia tidak pernah menghadiri pertemuan seperti itu. Jiarong, kamu bersikap rendah hati. Bagaimana dengan ini? Datanglah pada siang hari, mari kita makan bersama, dan saya akan menyampaikan isi dan semangat pertemuan itu kepadamu. Li Qianjue di ujung lain telepon juga berkata dia tidak memaksa, tapi nadanya sedikit serius. Terlihat bahwa masalahnya sangat penting, jadi dia harus memanggil Lin Yu. Makan tidak masalah. Lin Yu mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, dia langsung pergi ke klinik medis, bersiap untuk membantu pasien Dou Xinyi. Meskipun sekarang kemampuan dan kecepatan perawatan medis Dou Xinyi tidak mengharuskan dia untuk duduk untuk konsultasi sama sekali, Lin Yu tahu bahwa ketika institusi medis pengobatan tradisional Tiongkok dibangun di masa depan, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk duduk di tempat kecil, dokter seperti hari ini. Orang-orang sedang dirawat di rumah sakit. Tapi begitu dia duduk di meja konsultasi, Han Bing memanggilnya. Setelah Lin Yu turun dari Gunung Qiandu tadi malam, dia menelepon Han Bing. Pertama, dia menceritakan hal-hal spesifik yang terjadi tadi malam, dan kedua, dia meminta Han Bing pergi ke gunung untuk menangani 2 anak buah Ling Xiao yang tewas, dan lihat apakah kami dapat menemukan petunjuk dari mereka. Aku mengirim seseorang untuk memeriksa gunung itu kemarin. Reruntuhan yang kamu sebutkan masih ada, tapi mayat kedua orang itu sudah hilang. Petik 2. Mayatnya hilang. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, jelas sedikit tidak terduga, dan bertanya dengan ragu, mungkinkah Ling Xiao dan yang lainnya kembali lagi dan membuang mayatnya. Sibuk tadi malam saat mengirim Rose turun gunung, dia tidak repot-repot memeriksa tubuh kedua pria berbaju hitam itu, tapi dia merasa bahkan jika dia memeriksanya, dia mungkin tidak menemukan petunjuk berharga. Itu mungkin. Han Bing mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun, jika ini terjadi, rencana kita akan hancur total. Mungkin tidak mungkin menemukan Ling Xiao lagi, atau bahkan menemukan Li Huo Tao ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ling Xiao jauh lebih licik dan licik dari yang dia bayangkan, dan dia terus mempermainkan mereka. Ya, Lin Yu menghela nafas pelan, menyipitkan mata dan berkata, tetapi hanya dapat dikatakan bahwa agak sulit untuk menemukannya, tetapi jaraknya tidak jauh. Lagi pula, penganut Tao Li Huo itu masih mengejar keabadian. Apakah kamu punya ide? Han Bing terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu, mengetahui bahwa Lin Yu pasti punya beberapa rencana, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Aku belum bisa memberitahumu ini. Lin Yu dan Han Bing sengaja membiarkannya lolos. Meskipun dia sekarang memiliki rencana kasar, itu masih perlu beberapa perbaikan. Oke, aku juga tahu kalau kamu bukan lagi dari Departemen Intelijen Militer, jadi kamu pasti akan merasa khawatir saat berbicara denganku. Han Bing menghela nafas pelan. Memikirkan hal ini, hatinya masih diliputi kepanikan, dan dia berkata kepada Lin Yu, tetapi jika kamu membutuhkan bantuan, kamu harus memberitahuku. Jangan lakukan semuanya sendirian. Mungkin Anda tidak bisa mempercayai Badan Intelijen Militer, tapi saya jamin, saya, Han Bing, pasti layak mendapatkan kepercayaan Anda.
Han Bing tahu bahwa Lin Yu adalah tipe pria yang disukainya, untuk memikul segala sesuatu di pundaknya. Jadi saya memberinya beberapa instruksi yang tidak mudah. Jangan khawatir, jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan meneleponmu kemarin. Aku pasti akan angkat bicara jika perlu. Lin Yu tersenyum penuh pengertian saat, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saya buru-buru mengeluarkan pena dan selembar kertas dari meja konsultasi, dan menggambar di atas kertas untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya mengangguk puas, dan senyuman penuh arti muncul di sudut mulutku. Menjelang tengah hari, Lin Yu datang ke gedung kantor proyek bioteknologi grup Li sesuai kesepakatan dengan Li Qianjue. Li Qianjue awalnya ingin mengajak Lin Yu makan di luar, tetapi Lin Yu menyarankan agar mereka makan saja di kantin perusahaan. Sudah beberapa bulan sejak perusahaan itu didirikan, dan dia belum pernah makan di sini. Li Qianjue tidak menolak, dan membawa Lin Yu dan Li Qianying ke kantin untuk meminta kamar pribadi. Sebagai kantin sebuah perusahaan milik keluarga terbesar di Beijing, dekorasi dan tata letaknya berkelas 1, dan standarnya sebanding dengan hotel. Ini tidak jauh berbeda dengan pergi ke hotel. Lin Yu melihat lingkungan di ruang makan dan merasa sangat puas. Selain lingkungannya, hidangannya juga sangat enak karyawan. Setelah mereka bertiga memesan hidangan mereka, Li Qianjue langsung ke intinya, Jiarong, saya mencapai konsensus dengan Chu Yunxi beberapa hari yang lalu berdasarkan ide yang Anda sebutkan, dan membagi seluruh proyek bioteknologi menjadi 2 bagian. Ya, apa yang dikatakan Chu Yunxi? Lin Yu mengangguk. Apa yang bisa dia katakan? Anak itu sangat bahagia. Li Qianjue berkata dengan marah dengan wajah cemberut, sekarang dia tidak harus terikat olehku dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Berarti kita tidak harus mengikutinya. Dia mengambil semuanya. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Dalam jangka pendek, grup Li akan menderita kerugian besar jika dipecah menjadi beberapa bagian, tetapi dalam jangka panjang, ini akan sangat bermanfaat bagi grup Li. Tetapi anak ini menjadi semakin gila setelah bekerja sama dengan Sekte Suanyi. Li Qianjue berkata dengan suara yang dalam, saya tahu dari kata-katanya bahwa anak ini memiliki ambisi yang besar. Dia tidak hanya ingin memanfaatkan bioteknologi ini, proyek menjadi lebih kuat dan lebih besar, ambillah dari kami dia ingin mengambil inisiatif, dan bahkan ingin menduduki posisi dominan di seluruh industri medis Tiongkok. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum, matanya berkedip, dan berkata dengan ringan, ini mungkin bukan ambisi Chu Yunxi, tetapi Suanyi ambisi sekte. Pergi dan impikan mimpi musim semi dan musim gugur mereka. Dengan keluarga He dari keluarga Chu yang menekanmu, dan kamu menekan sekte Suanyi, aku tidak percaya mereka bisa melompat-lompat. Li Qianjue mendengus dengan jijik, lalu sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru menoleh ke Lin Yu dan berkata, ngomong-ngomong, Jiarong, majikan kedua dari keluarga He telah kembali, tahukah kamu? Tuan kedua dari keluarga He. He Zizhen. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, dengan wajah penuh keterkejutan. Ya, aku sudah kembali selama beberapa hari. Li Qianjue merasa sedikit terkejut, dia tidak mencarimu. Petik 2. Kepalanya, merasa sedikit bingung di dalam hatinya, ketika dia pergi terakhir kali, dia mengatakan bahwa dia akan memintanya untuk melakukan tes garis ayah ketika dia kembali. Mengapa dia kembali sekarang? Qi tidak mengungkapkannya kepadanya. Saudaraku, dalam situasi ini, bagaimana mungkin Tuan He masih punya waktu dan tenaga untuk menemukan Tuan He? Li Qianying mau tidak mau menyela. Li Qianjue buru-buru mengangguk dan berkata, iya, Tuan He berada dalam situasi khusus sekarang dan benar-benar tidak punya waktu untuk datang kepadamu. Situasi khusus. Apa yang terjadi? Li Qianjue menghela nafas panjang dan berkata, saya meminta Anda untuk datang pagi ini, tetapi Anda tidak datang. Faktanya, rapat dewan yang kami adakan pagi ini ada hubungannya dengan Tuan He. Bab 684 Minat dan Sentimen. Apakah ini ada hubungannya dengan Tuan He? Lin Yu mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan bingung. Dia mengira dia salah dengar. Mengapa Tuan He terlibat dalam pertemuan internal grup Li? Ini sama sekali tidak relevan. Ya, Li Qianjue mengangguk dengan sungguh-sungguh,
dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, kamu harus tahu bahwa Tuan He telah menjaga perbatasan Tiongkok Selatan dalam beberapa tahun terakhir." "Aku tahu." Lin Yu sedikit mengangguk. Dia secara alami mengetahui hal ini. Ketika dia kembali dari Jinmen terakhir kali, Li Changming memberitahunya di sepanjang jalan bahwa selalu ada keributan di perbatasan. Situasi di perbatasan agak rumit. Konon kali ini Tuan He dan teman-temannya mengalami konflik dengan sekelompok kekuatan tak dikenal. Tuan He dan teman-temannya sepertinya mengalami banyak kerugian. Li Qianjue menundukkan kepalanya dan berbicara dengan nada suara. Dia menghela nafas berat. Faktanya, berita seperti ini biasanya tidak diumumkan ke publik. Dia bisa mengetahuinya. Itu hanya karena kekhasan latar belakang dan identitas keluarganya. Apa? Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita itu. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraih lengan Li Qianjue dan berkata dengan cemas, "Bagaimana dengan Tuan He?" Tuan He tidak punya apa-apa terjadi. Dalam hati Lin Yu, He Zizhen bukan hanya kemungkinan ayah biologis saudara Jiarong, atau hanya pahlawan pejuang, tetapi juga simbol spiritual, jadi dia mendengar bahwa sesuatu terjadi di perbatasan. Dia secara alami gugup, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Tuan He. Bagaimanapun, itu terjadi sekali terakhir kali. Sejauh yang saya tahu, Tuan He tampaknya baik-baik saja. Li Qianjue menatap adiknya dengan penuh rasa ingin tahu. Tuan kedua dia baik-baik saja, tetapi orang-orang di bawah komandonya tampaknya terluka parah. Banyak dari mereka meninggal. Li Qianying berkata dengan nada rendah, "Saya mendengar dari ayah saya bahwa bahkan mereka yang selamat secara kebetulan pun semuanya terluka parah." Li Zhenbei berteman dengan Tuan He dari keluarga He, jadi dia mengetahui banyak hal dengan lebih akurat. Wajah Lin Yu menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini, dan hatinya terasa seperti sebuah batu besar menekannya. Meskipun Tuan He baik-baik saja kali ini, mereka yang meninggal semuanya adalah rekan senegaranya. Setelah hal seperti ini terjadi, Tuan He mungkin tidak akan berminat mengunjungi kerabat dan teman ketika dia kembali ke Beijing. Li Qianjue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pantas saja banyak orang tidak mengetahuinya kembali. "Baiklah, saya mendengar dari ayah bahwa Tuan He telah tinggal di tentara baru-baru ini untuk menangani urusan pemakaman bawahannya yang gugur." Li Qianying mengangguk dan menambahkan. Lin Yu menghela nafas pelan, berpikir bahwa dia akan mengunjungi Tuan He ketika dia punya waktu, dan kemudian bertanya dengan bingung, "Saudara Li, saya tidak tahu, apa hubungan masalah Tuan He dengan pertemuan perusahaan kita?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Begini. Kali ini Komisi Militer ingin mempersiapkan upacara penguburan para syuhada yang tewas dalam brigade pembunuhan. Saat itu, mereka mungkin akan menggalang dana untuk para martir yang meninggal tersebut. Dan buru-buru berkata, Komisi Militer juga membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan berkualitas tinggi di ibu kota untuk secara sukarela mendaftar untuk mengikuti upacara pemakaman ini. Relawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana ini, Grup Li kami, sebagai grup komersial pertama di Beijing, tentu saja harus berpartisipasi dalam acara ini. Ketika berbicara tentang grup komersial pertama di Beijing, nada suara Li Qianjue penuh dengan kesombongan. Ini sebenarnya bukan sebuah kebanggaan. Grup Li mereka benar-benar layak menyandang gelar grup bisnis nomor 1 di Beijing. Dan tidak ada yang bisa menantang status bisnis mereka, setidaknya belum. Tentu saja, dia tahu betul bahwa penghargaan terbesar di sini diberikan kepada Lin Yu. Sebenarnya kami tidak hanya menggalang dana untuk para syuhada yang tewas dalam brigade pembunuhan, tapi juga untuk kelompok syuhada Tiongkok. Selain memberikan tunjangan hidup bagi keluarga para martir yang berduka, donasi tersebut juga akan digunakan untuk menyediakan panti jompo, sekolah, taman kanak-kanak, untuk keluarga para martir yang berduka. Serangkaian proyek pemukiman kembali. Li Qianying dengan cepat menanggapi kata-kata kakaknya. Selain itu, jika kita hanya sekedar menggalang dana untuk para martir yang tewas dalam brigade pembunuhan, tidak perlu mengerahkan pasukan sebanyak itu. Komisi Militer dan Departemen Propaganda ingin meneruskan semangat para martir melalui acara ini, dan pada saat yang sama,
melakukan donasi dalam skala besar untuk keluarga yang ditinggalkan dari semua para martir yang telah mengorbankan hidup mereka untuk negara. Lin Yu mengangguk dan berkata, kegiatan semacam ini sangat berarti, dan kami benar-benar harus berpartisipasi secara aktif. Ya, ini adalah kesempatan bagus bagi grup kita untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Li Qianjue berkata dengan penuh semangat, Jia Rong, kamu tidak tahu, saya menerima berita dari beberapa teman media arus utama, dan hal di atas sudah mereka distribusikan, dokumen yang memberitahu mereka untuk menolak semua permintaan cuti selama periode ini dan memulai persiapan terlebih dahulu untuk acara ini. Ini menunjukkan seberapa besar perhatian diberikan pada acara ini terakhir kali, dan secara alami akan dipublikasikan dan diperhatikan di seluruh jaringan itu akan sangat tinggi. Sebagai seorang pengusaha, Li Qianjue memiliki jiwa bisnis yang kuat. Ia mampu memperkirakan sebelumnya bahwa acara ini akan menjadi peluang yang sangat bagus, jika mereka berhasil berpartisipasi. Memenangkan pusat perhatian dapat meningkatkan citra perusahaan mereka, yang pada gilirannya akan membawa manfaat ekonomi yang besar. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan tentu saja memahami maksud Li Qianjue. Dia jelas ingin memanfaatkan acara ini untuk mengiklankan grup Li dan proyek bioteknologi. Dia berkata dengan tegas kepada Li Qianjue, tidak masalah apakah itu terkenal atau tidak, apakah itu efektif atau tidak. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk para martir ini dan melakukan yang terbaik. Lin Yu menghela nafas pelan, merasakan di dalam hatinya saya sangat tersentuh. Faktanya, tidak ada perdamaian dan stabilitas mutlak di dunia ini sekarang. Tentara berdarah besi inilah yang telah memblokir semua kegelapan bagi ratusan juta rekan senegaranya. Jika Lin Yu tidak terkena hal ini, mungkin dia tidak akan melakukan apapun dengan dirinya sendiri seperti semua orang biasa dan menjalani kehidupan yang damai tanpa beban psikologis apapun. Tapi sekarang berbeda. Sekarang dia memahami dan menyentuhnya, lalu Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyumbangkan kekuatan Anda sendiri. Benar, Tuan He. Konsep Anda benar. Li Qianying mengangguk setuju, lalu cemberut dan mengeluh kepada kakaknya, adikku tidak melakukan apapun sepanjang hari, yang dia pikirkan hanyalah manfaat-manfaat. Tidak, kamu salah paham. Aku tidak puas karena yang kupikirkan hanyalah keuntungan. Wajah Li Qianjue menjadi cemas saat melihat ini, dan dia buru-buru menjelaskan, yang kumaksud hanyalah kita melakukan apa yang kita lakukan, yang terbaik untuk para martir. Saat itu, saya juga bisa mengiklankan perusahaan saya, omong-omong. Li Qianjue tampak sedikit malu, dan tersenyum untuk menyenangkan Lin Yu dan saudara perempuannya. Saudara Li, tidak peduli apa tujuanmu, sangatlah terpuji untuk memiliki hati seperti ini. Lin Yu tersenyum pada Li Qianjue, mengetahui bahwa sebagai seorang pengusaha, dapat dimengerti bahwa Li Qianjue memiliki mentalitas seperti ini, tetapi dia sejak itu Anda bersedia untuk secara aktif menyumbangkan uang, Anda pantas mendapatkan pujian. Sama seperti individu dan perusahaan di masyarakat yang diam-diam menyumbangkan uang untuk membuat kerajinan, kualitasnya sangat berharga, tetapi perusahaan dan individu yang mendaftar untuk menyumbangkan uang juga terpuji semangatnya. Benar, saya benar-benar ingin melakukan yang terbaik untuk para pahlawan ini. Li Qianjue mengangguk berulang kali, lalu terlihat dingin dan berkata dengan dingin, tidak seperti beberapa orang, yang baru saja mendengar berita tentang acara ini. Kami secara khusus menyewa tim periklanan dan tim hubungan masyarakat untuk merencanakan acara ini terlebih dahulu, untuk membangun reputasi kami melalui acara penggalangan dana ini dan memaksimalkan manfaat. Oh, siapa? Lin Yu merasa sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan bingung. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Chu Yunxi itu. Li Qianjue mendengus dingin dan berkata dengan nada yang sangat menghina, dia masih ratu para jenderal, dia tidak memiliki kesadaran sama sekali. Untuk perusahaannya, dia memiliki reputasi yang baik, tetapi dia juga ingin memberikan kontribusi kepada para pahlawan berdarah besi ini dari lubuk hatinya. Namun menurutnya, Chu Yunxi sama sekali tidak memiliki mentalitas seperti itu sama sekali. Tujuan mendasar Chu Yunxi adalah mengubah uang menjadi efek iklan yang besar. Bagaimanapun, proyek bioteknologi kedua perusahaan baru saja dipisahkan,
dan reputasi proyek bioteknologi keluarga Chu jelas lebih lemah dibandingkan dengan keluarga Li. Tentu saja Chu Yunxi harus menemukan cara untuk meningkatkan popularitas proyeknya sendiri. Ya, Chu Yunxi jelas pergi untuk tujuan komersial kali ini. Li Qianying mengangguk dan berkata, saya mengetahui dari orang dalam bahwa Chu Yunxi telah menguasai keterampilan untuk berpartisipasi dalam acara ini melalui latar belakang keluarganya. Dikatakan bahwa dia secara khusus meningkatkan jumlah donasi yang diharapkan dari semua perusahaan dalam acara tersebut, yang mungkin 2 atau 3 kali lebih tinggi dari donasi kami. Dengan cara ini, dia akan menjadi perusahaan dengan donasi 1 kali terbesar pada hari itu, dan pasti akan menjadi perwakilan dari semua donasi. Bisnis mengambil panggung untuk berbicara. Berbicara di acara penting seperti itu adalah peluang pemaparan yang luar biasa bagi bisnis apapun. Sial, anak ini jelas menganggap acara penggalangan dana ini sebagai pertemuan promosi untuk mereknya sendiri. Li Qianjue membanting meja dengan keras karena marah dan mengumpat dengan keras, kualitas macam apa? Bajingan, binatang buas, sampah. Kenapa dia begitu marah pada akhirnya karena kedua keluarga berada dalam hubungan yang kompetitif. Jika keluarga Chu mencuri perhatian di acara penggalangan dana ini, itu akan menjadi semacam penindasan bagi grup Li. Saya mendengar bahwa dia berencana untuk mempromosikan sekte pengobatan misterius dalam pidato ini. Li Qianying menoleh dan berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi khawatir. Bab 685 Petani dan Ular, halaman setengah. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu mencibir dan berkata dengan dingin, jika organisasi seperti Sichuan Medical Sect dapat naik ke aula yang elegan dan menempati posisi penting dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok, maka itu adalah lelucon yang besar, aib bagi pengobatan Tiongkok. Melalui beberapa tindakan Sekte Suanyi sebelumnya, Lin Yu dapat melihat bahwa Sekte Suanyi memiliki ide untuk kembali ke dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Oleh karena itu, acara penggalangan dana ini mungkin bukan hanya upaya Chu Yunxi untuk mencuri perhatian, Sekte Suanyi juga berharap dapat menggunakan acara ini untuk meningkatkan reputasinya dan memperluas pengaruhnya. Ya, sial, kudengar anak ini sepertinya menyumbangkan 10 angka. Dia benar-benar mencoba yang terbaik. Li Qianjue tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah, jika bukan karena momen kritis ini bagi perusahaan kita, aku takut. Jika ada masalah dengan rantai modal, saya harus menyumbang lebih dari dia. Meskipun kedengarannya 1 miliar tidaklah banyak untuk perusahaan besar terkenal seperti mereka di Tiongkok, tapi ini adalah sumbangan, dan yang membedakan dengan donasi sebelumnya adalah jumlah donasi kali ini adalah disumbangkan untuk militer dan harus disumbangkan sekaligus di hari yang sama. Dalam kegiatan penggalangan dana sebelumnya, hanya segelintir perusahaan yang mampu mendonasikan ratusan juta dolar sekaligus, dan apa yang disebut sebagai donasi ratusan juta ini perlu dibayar secara mencicil, dan beberapa perusahaan bahkan menunda melakukannya selama beberapa tahun. Oleh karena itu, perusahaan yang dapat menghabiskan 1 miliar sekaligus tanpa mempengaruhi operasional perusahaannya sama sekali. Melihat seluruh Tiongkok, Anda tidak dapat menemukan sedikit pun. Bahkan grup Li, grup komersial terbesar di Beijing, tidak dapat melakukan ini. Pertama, karena mereka menghabiskan terlalu banyak uang untuk proyek bioteknologi pada tahap awal dan meminjam terlalu banyak pinjaman bank proyek belum selesai, dan pembelian peralatan serta staf harus dikeluarkan. Ini menghabiskan banyak uang, dan obat yang dikembangkan oleh Lin Yu melalui esensi 3 misteri, akan segera diproduksi secara massal, dan juga membutuhkan dukungan finansial yang kuat. Oleh karena itu, setelah perhitungan rinci, Li Qianjue kini dapat melakukan semuanya sekaligus. Ambillah jumlah yang dampaknya kecil bagi Anda, yaitu 3 hingga 5 miliar. Faktanya, jumlah donasi ini sudah mencapai puncaknya di kalangan pengusaha di Beijing, tetapi Chu Yunxi tidak pernah menyangka bahwa dia akan memulai dengan 1 miliar. Mereka benar-benar tidak mampu bersaing dengan Chu Yunxi. Ya, begitu banyak uang benar-benar tidak terduga. Li Qianying hanya bisa mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, sejauh yang saya tahu, grup Yunxi juga memiliki arus kas yang agak ketat setelah berinvestasi dalam proyek bioteknologi. Tidak mungkin untuk mendapatkan masalah yang begitu besar. Ya, saya tidak dapat memahaminya,
bukankah mereka perlu mengeluarkan uang untuk membeli peralatan? Li Qianjue bergumam dengan ekspresi tidak percaya. Dia adalah seorang bos bisnis, jadi dia tentu tahu betapa sulitnya menjalankan bisnis. Seharusnya Sekte Suanyi lah yang membantunya di belakang layar. Lin Yu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan pasti. 1 miliar adalah jumlah uang yang besar bagi perusahaan manapun di Tiongkok, tetapi bagi organisasi seperti Sekte Suanyi, yang meminum darah manusia, menyerap sumsum manusia, dan menghasilkan uang dalam jumlah yang tidak diketahui, itu mungkin bukan apa-apa. Sungguh, jarang, sebuah organisasi yang menganggap uang sebagai kehidupan bisa mendonasikan uang sebanyak itu sekaligus. Tampaknya dokter ilmu gaib ini bertekad untuk mengukir namanya melalui acara penggalangan dana ini. Jiarong, jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan memikirkan cara untuk melihat apakah ayahku bisa meminjamnya dari teman lamanya. Setidaknya kita harus mengalahkan anak ini. Li Qianjue berkata dengan marah. Ini kontes dengan Chu Yunxi kemungkinan besar terkait langsung dengan pengembangan proyek bioteknologi Li di masa depan. Meskipun skala proyek bioteknologi Chu Yunxi sekarang lebih kecil, dengan bantuan Sekte Suanyi, dia pada awalnya memperoleh kemampuan untuk menantang grup Li mereka. Jika mereka dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam acara penggalangan dana ini, grup Li mereka jika kamu mau untuk menekan Chu Yunxi dan yang lainnya, itu akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Oleh karena itu, Li Qianjue tidak ingin acara penggalangan dana ini menjadi titik balik. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa dan kekayaannya, dia akan tetap bersaing dengan Chu Yunxi. Saudara Li, izinkan saya tegaskan kembali, tujuan utama kita kali ini adalah melakukan yang terbaik, agar para martir yang mengorbankan nyawanya untuk negara beristirahat dengan damai. Ini untuk mengungkapkan kontribusi spontan mereka dalam membela kita dan negara, rasa hormat. Ini bukan kompetisi antara musuh dan musuh. Tidak sopan. Lin Yu jelas tidak setuju dengan ini, dan berkata kepada Li Qianjue dengan wajah berat, jadi, menyumbangkan uang adalah kemampuan kita. Tidak peduli berapa banyak kita menyumbang, kita akan jujur dan memiliki hati nurani yang bersih yang paling penting. Lin Yu juga muak dengan perilaku Chu Yunxi yang menggunakan aktivitas martir ini sebagai alat pemasaran. Saya bahkan berpikir bahwa Sekte Suanyi menggunakan uang yang dikumpulkan dari masyarakat untuk memberikan sumbangan, yang merupakan penghinaan terhadap para martir yang melindungi keluarga dan negara mereka. Ekspresi Li Qianjue tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Lin Yu dan berkata, Jiarong, kamu benar. Jika melakukan perbuatan baik dicampur dengan utilitarianisme, segalanya akan berubah. Kami berpikiran terbuka, melihat ke langit dan tidak merasa malu, ini dia sudah cukup. Lin Yu tersenyum dan mengangguk padanya, dan berkata sambil tersenyum, saya akan berbicara dengan Zhou Chen, Yusuan dan Sue Qin setelah makan malam untuk melihat apakah mereka dapat mendaftar untuk berpartisipasi kali ini untuk menunjukkan rasa terima kasih kami kepada para martir ini. Kalau begitu kamu harus mengatakannya lebih awal. Konon jumlah tempat kali ini terbatas, dan uang ini tidak dapat disumbangkan oleh siapapun yang mau. Li Qianjue dengan cepat mengingatkan Lin Yu sambil tersenyum, lalu menyapa Lin Yu untuk makan. Saat makan, ponsel Li Qianying tiba-tiba berdering. Li Qianying menunduk, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia menutup telepon. Namun tak lama kemudian, teleponnya berdering lagi, dan Li Qianying menutup telepon lagi. Kemudian telepon berdering lagi. Kali ini, Li Qianying mematikan telepon dan membantingnya ke atas meja, jelas sangat tidak senang. Li Qianjue merasa sedikit bingung saat melihat pemandangan ini, dan bertanya, Qianying, siapa yang meneleponmu? Mengapa kamu begitu marah? Petik 2. Dengan marah. Yan Lun. Wajah Li Qianjue langsung menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan dingin, kenapa, dia masih mengejarmu? Bukankah kamu sudah menjelaskannya dengan jelas kepadanya beberapa waktu yang lalu? Tapi dia sangat keras kepala dan menyebalkan. Li Qianying bergumam tidak sabar, alisnya yang halus bertaut, wajahnya penuh rasa jijik. Lin Yu menyeringai saat mendengar ini. Berkata, Qianying, apakah kamu pelamarmu? Sebenarnya, jika ada yang cocok, kamu harus mempertimbangkannya.
Lin Yu merasa sangat bersalah ketika mengatakan ini takut padanya. Kasih sayangnya kosong, jadi dia menyarankan Li Qianying untuk lebih memikirkan pelamar di sekitarnya. Li Qianying mendengar Lin Yu membujuknya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia menggigit bibirnya dan hendak berbicara, tetapi Li Qianjue tiba-tiba berkata dengan marah di hadapannya, pertimbangkan dia. Omong kosong, adikku tidak akan pernah menikah. Dia tidak akan membiarkanku kakak menikah dengannya. Lin Yu terkejut saat melihat Li Qianjue begitu bersemangat dan marah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Li, apa seketat ini, bukankah karakternya memiliki karakter yang buruk? Tidak hanya buruk, itu juga mengerikan. Li Qianjue menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan berkata dengan marah, ini aku. Orang paling bajingan yang pernah saya temui, izinkan saya memberitahu Anda ini, dia bahkan lebih bajingan daripada Chu Yunxi, yang menunjukkan betapa bajingannya dia. Bab 685 Petani dan Ular, halaman 2/2. Pada saat ini, Chu Yunxi, yang berada jauh di kantor grup Yunxi, bersin keras beberapa kali berturut-turut. Sambil menyeka hidungnya dengan kertas, dia bergumam, sial, siapa yang memarahiku? Lin Yu melihat Li Qianjue sangat marah dan tiba-tiba menjadi penasaran. Melihat betapa marahnya Li Qianjue, sepertinya Yan Lun telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral pada Li Qianying. Jiarong, kamu bukan orang luar. Biar ku beritahu secara langsung. Dahulu kala, ada sebuah keluarga besar di ibu kota bernama keluarga Yan. Tahukah kamu? Li Qianjue berkata dengan wajah serius. Keluarga Yan. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk berulang kali dan berkata, saya punya kesan. Dikatakan bahwa itu adalah keluarga besar di masa lalu, tetapi kemudian menurun, kan? Ketika dia pertama kali datang ke ibu kota, ketika Hao membawanya ke bar, dia bercerita tentang keluarga besar di ibu kota, termasuk keluarga Yan. Dia mengatakan bahwa keluarga Yan juga termasuk di antara yang teratas keluarga di ibu kota, tetapi kemudian tidak berhasil. Ya, Li Qianjue mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, sebelum keluarga Yan runtuh, keluarga kami memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga mereka. Beberapa pernikahan diatur oleh para tetua keluarga. Bagaimanapun, pernikahan di antara mereka sendiri, keluarga besar, pertunangan semacam ini juga sangat umum. Kata Li Qianjue dan memandang Li Qianying yang menundukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Lin Yu dapat menebak bahwa pertunangan ini mungkin untuk Li Qianying dan Yan Bulan dari. Belakangan, keluarga mereka menolak, tapi keluarga kami tidak membenci mereka. Ayahku tetap bersikeras untuk menikah dengan keluarga mereka sesuai kesepakatan, dan Qianying memang memiliki rasa sayang padanya. Lagi pula, kami bermain bersama ketika kami masih anak-anak. Qianjue melanjutkan. Wajah Li Qianying memerah. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan mengertakkan gigi untuk menyangkal, siapa yang naksir dia. Aku masih muda saat itu dan tidak, cuek. Entah kenapa, kakaknya berkata dalam di depan Lin Yu bahwa dia menyukainya. Ketika dia berpapasan dengan orang lain, dia tiba-tiba merasa menyalahkan diri sendiri karena menipu. Lin Yu tersenyum tenang dan bertanya pada Li Qianjue, Paman Li benar-benar menepati janjinya. Saat ini, jika keluarga Li bisa menepati pertunangan mereka, maka keluarga Yan pasti sangat bahagia, bukan? Tentu saja, bagaimana mereka bisa tidak bahagia? Li Qianjue berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya, dengan api yang hampir keluar dari matanya, ayahku seperti memberi bantuan pada saat yang tepat, dan dia juga berjanji untuk membantu. Yan Lun mendapatkan kembali kendali atas keluarga. Yan Lun dan seluruh keluarga Yan dipenuhi dengan rasa syukur ketika karir mereka melejit. Yan Lun bahkan memberi ayahku 3 pasangan nikah. Namun, kedua anak itu belum cukup umur pada saat itu, jadi mereka tidak bisa mendaftarkan pernikahan, yang membuat adikku beruntung. Aku melewatkan hal bodoh ini. Lin Yu mengangguk. Sepertinya masalah ini memang sudah cukup lama. Dengan bantuan kami, keluarga Yan berangsur-angsur membaik. Tapi kemudian keluarga Yan tiba-tiba mendengar dari suatu tempat bahwa saudara perempuan saya dilahirkan berumur pendek.
Dia hanya memiliki masa hidup lebih dari 20 tahun, jadi keluarga mereka langsung jatuh cinta dengan kami, keluarga. Dia memutuskan pertunangan dan mengatakan bahwa saudara perempuan sayalah yang membunuhnya. Keluarga Yan kita sedang mengalami kemunduran. Terutama Yan Lun, dia menyebut adikku hantu berumur pendek dan pecundang, mengatakan bahwa adikkulah yang menyakitinya. Li Qianjue mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengatupkan giginya. Jika Yan Lun berada di depannya, dia tidak sabar untuk memotong anak ini menjadi beberapa bagian. Lin Yu merasa sedikit marah ketika mendengar ini, dia merasa bahwa keluarga Yan terlalu tidak tahu malu. Ketika keluarga mereka mengalami kemunduran, Li Zhenbei memberi mereka dukungan, tetapi mereka berbalik dan melawan satu sama lain petani, ular. Lin Yu melirik Li Qianying di samping. Awalnya dia mengira Li Qianying akan marah atau sedih dan menangis. Tapi yang mengejutkan Lin Yu, Li Qianying sedang duduk di kursi tanpa ekspresi di wajahnya, dan dia memulai mengambil sayuran dengan sumpitnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terlihat bahwa dia sangat tenang di dalam. Apa yang terjadi selanjutnya? Lin Yu bertanya dengan ragu. Kenapa Yan Lun tiba-tiba kembali mengejar Qianying? Kemudian, bisnis utama keluarga Yan pindah ke luar negeri, dan secara bertahap mulai berbisnis. Li Qianjue berkata dengan suara yang dalam, Yan Lun ini sepertinya telah membuka perusahaan di Tianjin, kan? Jadi dia sering bepergian ke daratan, dan ketika dia datang ke Tianjin semua orang akan datang menemui teman-temannya di sini, di ibu kota. Saya mendengar bahwa nasib singkat Qianying telah terpecahkan, dan keluarga Li kami sekarang adalah satu-satunya di komunitas bisnis di ibu kota, jadi ini pria itu ingin mengejar Qianying kembali. Sungguh tidak tahu malu. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Jadi, bahkan jika aku membesarkan adikku selama sisa hidupku, aku tidak akan pernah membiarkan dia menikah dengan bajingan seperti itu. Li Qianjue mendengus dingin, menatap Li Qianying dan berkata kepadanya, hati-hati dengannya di masa depan. Tapi ku dengar anak ini bukan orang baik, dan dia bisa melakukan trik kotor apapun. Dia sangat menyadari taktik rahasia membius para tuan muda kelas atas, jadi dia mengingatkan adiknya untuk ekstra hati-hati.